wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman, masih di channel Micro Programming. Saat ini teman-teman berada di tutorial Python dasar. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar yang namanya string dan input data. Ya, oke, langsung saja. Di sini saya sudah punya lembaran baru. Oke, saya beri nama latihan 2. Oke, sini saya berikan komentar. Sesi ini kita akan belajar string. Oke, di komentar di Python kita bisa menggunakan crash ya, atau tanda seperti ini 1, 2, 3 ya. Misalnya kita save ya. Oke, kita coba run. Oke, run F5. Oke, tidak tercetak karena kita belum mencetak apa-apa. Nah, sebenarnya ini adalah suatu tanda variabel untuk string. Oke, tapi karena kita tidak menyimpankan suatu variabel, maka dia tidak tercetak. Oke, tapi apabila di sini saya berikan gitu, misalnya A ya, sama dengan, kemudian saya print A, maka dia akan tercetak. Hari ini kita belajar string. Oke, itu adalah pembukaan pertama. Nah, kedua, saya punya variabel B ya, saya isi dengan apa kabar, oke. Nah, kita run, error atau tidak? Ternyata error ya. Nah, di string ini beda dengan si number. Nah, kalau di si number ya, dia tidak memerlukan apa atau titik atau petik gitu ya. Tapi kalau di string kita memerlukan yang namanya petik 1, 2. Nah, bisa petik 1 atau petik 2. Oke. Kita print sini B. Oke. Kita run. Oke, dia akan tercetak apa kabar. Oke, nah, saya bisa juga kita menggunakan tanda petik 2. Misalnya C-nya saya buatkan di sini Indonesia. Oke, kemudian saya print C. Oke, dia akan tercetak Indonesia. Oke. Nah, dalam string ini kita bisa menggabungkan dua atau beberapa variabel menjadi satu. Oke. Misalnya saya akan menggabungkan variabel B dengan C. Oke. B dengan C kita bisa gunakan B, kita bisa gunakan tanda tambah. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, apa kabar Indonesia? Dia akan tercetak seperti itu. Nah, akan tetapi di sini jika apa kabar Indonesia dia tidak memiliki spasi. Oke, bagaimana caranya agar dia memiliki spasi? Oke, caranya pertama kita bisa menggunakan di sini ya, di variabel C kita tambahkan spasi seperti itu. Oke, namun cara ini kurang efektif ya. Nah, kita bisa gunakan tanda koma ya, tanda koma B, C. Oke, hasilnya akan sama saja, apa kabar Indonesia. Oke, nah, bagaimana dengan penulisan hari ya, misalnya oke, saya punya variabel D. Oke, saya klikkan di sini
Hari ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat. Oke. Saya ketikkan di sini tanda petik 1. Oke. Ya. Dan kita print D. Oke. Kita run. Oke, hari Jumat. Oke. Nah, bagaimana kalau kita rubah tuh petik 2-nya di dalam, petik 1-nya di luar? Seperti ini, bisa atau tidak? Nah, oke. Ternyata bisa. Oke, tetapi apabila kita menggunakan di luarnya petik 1, kemudian disitu tambahkan petik 1, maka yang terjadi adalah error, karena dia menganggap bahwa pasangan dari petik ini adalah ini, jadinya tidak punya pasangan. Ya, kita bisa mengakalinya dengan seperti ini, atau Anda petik di sini seperti itu. Ya, kita run. Oke, hari Jumat. Tapi ini ribet ya. Oke, ini cara kurang efektif. Oke. Nah, ada lagi caranya, yaitu dengan menggunakan slash seperti ini. Nah, oke, kita run. Oke, hari Jumat. Oke. Nah, kita juga bisa mencetak beberapa kali dari variabel string ini. Oke, misalnya sering mencetak hari Jumat gitu ya. Kita bisa kan kali gitu, kali 4. Ya, kita saja yang set, kemudian kita run. Apa yang terjadi? Nah, hari Jumat. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa apabila kita menggunakan tanda-tanda matematika seperti ini, maka dia akan tidak memperhatikan spasi. Ya, oke. Nah, di string, kita juga bisa menggunakan inputan data. Oke, nah inputan data ini ada yang berasal dari si user, kemudian ada yang berasal dari si mesin apabila kalian pakai Raspberry atau controller lain gitu, dan ada juga yang berasal dari si programmernya. Nah, programmernya yang sebelumnya sudah mengetikkan input. Nah, yang kita pelajari di sini adalah inputan dari si user. Oke. Nah, di sini saya punya variabel. Ya, di sini ada perintah input ya, input. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah kita jangan dulu ngeprint ya. Kita ini hapus dulu. Oke. Kita save. Fungsinya seperti ini, input. Oke, kita run ya. Nah, maka dia di sini ada tanda hidup ya. Oke, tanda kursor kita klikkan, kita ketikkan di sini apa saja, misalnya Indonesia. Oke, enter. Ya, nah, oke, kita juga bisa membuat satu variabel yang menentukan isi dari variabel tertentu. Misalnya saya punya A, B, C, D, E. Saya punya E, kan? E. Nah, E ini, ya, E ini adalah sebuah variabel yang isinya si user sendiri yang menentukan. Oke, kita run. Nah, di sini tidak ada. Ini yang bersama dengan sebelumnya, gitu. Apa kabar
Nah, berarti si E ini variabelnya sekarang adalah apa kabar, gitu ya. Nah, kita bisa juga langsung print, mencetak, ya, dan menuliskan print E, gitu. Oke, kita run. Oh, sorry. Nah, di Python itu bahasa pemrogramannya itu merupakan bahasa pemrograman yang case sensitif, ya. Jadi dia case-nya itu dibedakan dengan spasi. Oke, kita mundurkan seperti itu, kita run. Oke, ini kosong, kita ketikkan apa kabar, seperti ini. Jangan tercetak apa kabar. Oke, nah, kita juga bisa menambahkan di sini, misalnya apa kabar kamu, nah, ya kan, apa kabar kamu, apa kabar, bagaimana kabarmu, nah, gitu ya. Atau halo apa kabar, ya seperti itulah, ya, halo apa kabar, seperti ini. Kita run. Oh, apa yang salah? Kita tidak memberikan petik di atasnya, ya. Jadi karena ini string, berarti kita harus memberikan petik di atasnya. Oke, seperti ini. Dan seperti ini, ya. Kalian boleh menambahkan petik 1 atau petik 2. Oke. Set. Kita run. Ya. Oh, halo, apa kabar? Ya, kita jawab di sini. Baik-baik saja. Baik. Baik saja. Nah, jangan tercetak. Baik-baik saja. Oke. Nah, fungsi inputan ini juga bisa kita gunakan dalam membangun web. Ya, misalnya kalian kan masuk tuh dalam web, kemudian ada tulisan selamat datang. Terus titik tuh nama kalian di web kami, gitu ya. Misalnya seperti ini. Oke. Tuliskan nama. Oke. Tuliskan nama, terus di sininya ada tulisan selamat datang di website kami, ya. Selamat datang di website kami. Nah. Oke, kami senang Anda berkunjung. Senang Anda berkunjung. Oke, kita run ya. Oh, ternyata apa? Error. Apa yang error? Ya, kita di sini tidak memberikan apa? Tanda koma. Oke, kita lihat ya. Error lagi atau tidak? Oke, ternyata bisa. Tuliskan nama, misalnya siapa? Abdurrahman. Oke. Jadi langsung selamat datang di website kami Abdurrahman. Kami senang Anda berkunjung. Oke. Nah, di sini tidak ada titik komanya. Kalian bisa nambahkan di sini tanda seru atau seperti apa. Gitu. Kalau di sini bisa juga menggunakan petik. Gitu ya, seperti itu, seperti ini. Ini bisa tidak?
halo Abdurrahman. Oke, Abdurrahman. Tapi di sini titiknya jauh, ya. Bagaimana caranya agar titiknya ini mepet di sini? Oke, kita bisa gunakan di sini tambah seperti itu. Oke. Ya, atau misalnya kalian menggunakan tanda seru gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, oke, putaran ya. Oke, tuliskan nama Abdurrahman. Oke, nah, selamat datang di website kami. Di website kami Abdurrahman. Kurang R ya. Abdurrahman. Nah, kami senang Anda berkunjung. Nah, oke, sehingga kita bisa teruskan. Oke, apalagi? Ya, kita juga bisa menggabung-gabungkan dari variabel 1 dengan variabel 2. Misalnya seperti ini. Ini kita berikan tanda komentar dulu ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini kan. Tadi udah ya. Oke, misalnya di sini. Di sini. Oke. Di sini udah tertuliskan nama, kemudian F gitu ya. F tulisan nama, kemudian input. Tuliskan nama usia seperti ini. Oke, sini apa lagi? G ya. Nama, input, nama, usia, sekolah seperti ya. Oke, kemudian di sini printnya selamat datang. Selamat datang, misalnya ya. Nah,
Kita juga bisa menggunakan, nah ini kan panjang nih, kita bisa gunakan print seperti ini untuk membuat garis baru, atau kita menggunakan /n di bawahnya. Di sininya kita bisa gunakan /n. Bisa. N. Oke ya. Selamat datang di website kami. Kami senang Anda berkunjung. Oh, sorry, ini usia, jadi usia. Usia Anda adalah ini, kita berikan koma di sini. Usia itu pakai F ya, F. Ini karena variabelnya F di sini. Kita koma lagi, jangan lupa. Kita juga bisa menggunakan tuliskan tahun di sini. Oke. Umur Anda sudah cukup mengunjungi website kami. Seperti itu ya. Ini usia Anda sudah cukup untuk mengunjungi web kami. Seperti itu ya. Oke, panjang dulu. Panjang sekali. Oke. Ya. Bisa di sini juga. Ring, gitu. Sekolah Anda di daerah Tangerang. Ya. Oke, kita nggak usah ke sekolah deh. Oke, seperti itu ya. Terang. Oke, tuliskan nama Anda. Oke, usia misalnya 20 tahun. Oke, selamat datang di website kami Abdurrahman. Kami senang Anda berkunjung. Usia Anda adalah 20 tahun. Usia Anda sudah cukup untuk mengunjungi web kami. Ya, seperti itu ya. Itu contoh-contoh kecil-kecilnya saja. Oke, sekian dulu dari saya. Kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa like.